Nah, kita akan masuk ke sini. Terakhir itu persamaan garis ya. Bukan persamaan garis. Eh, hasil kali silang. Eh, nah, kita masuk ke fungsi bernilai vektor. Ini mudah ini. Jadi, coba perhatikan gambar ini. Ini gambar di ruang R3. Kemudian yang kurva biru itu menyatakan sebuah partikel yang bergerak. Jadi posisinya seperti ini. Mengikuti arah panah ini ya. Bergerak seperti ini. Nah, untuk memudahkan, karena ada koordinat tuh sangat memudahkan gitu ya. Kita bisa bekerja secara aljabar, secara angka gitu. Nggak sekedar gambar. Jadi secara hitungan, kalau bekerja dengan gambar-gambar kan nggak eksak gitu. Nah, kemudian RT ini jadi misalkan partikel ini bergerak gitu sampai suatu saat di T tertentu, T sebarang bukan tertentu, T sebarang dia sampai di titik P. Tentunya ada koordinatnya X, Y, Z-nya. Nah, untuk menyatakannya posisi partikel tersebut akan digunakan vektor. Jadi kalau dia sampai di titik P pada saat T tertentu, maka posisinya dinyatakan sebagai vektor RT. Jadi vektornya ini kalau misalkan T sama dengan 2, dia nyampe di mana? Di sini misalkan T sama dengan 2 nyampe di situ. Nah, ini yang dimaksud dengan R2 itu adalah posisi dari si partikel dinyatakan sebagai vektor ya. Posisinya sebenarnya titik dia di sini. Tapi dinyatakan sekarang dengan vektor. R3 kata dia sampai sini ya posisinya itu ya. Nah, untuk itu kita akan menyatakan posisi partikel sebagai fungsi vektor seperti ini. R posisi si partikel, ada komponen X, komponen Y, komponen Z, dinyatakan sebagai vektor seperti ini. Dengan F, G, dan H fungsi dari waktu. Nah, fungsi seperti ini disebut juga sebagai fungsi bernilai vektor. Ini kenapa biru ya? Ini kenapa biru? Nggak tahu kenapa saya. Oke. Oh, ini mungkin. Gitu. Fungsi bernilai vektor. Fungsi bernilai vektor bisa gerak partikel di bidang koordinat X, Y saja. Jadi komponennya 2 seperti ini. Dengan I dan J ini vektor basis standar yaitu I-nya 1,0, ini 0,1 vektor ya. Atau pakai notasi kurung lancip seperti ini. Saya sebenarnya lebih senang ini karena nulisnya lebih pendek aja. Kalau di ruang geraknya ada komponen X, Y, dan Z-nya. Ditulis sebagai vektor seperti ini atau seperti yang kanan. Nah, sehubungan dengan gerak partikel di ruang tentunya ada nanti percepatan, ada kecepatan gitu ya. Nah, kita perlu kalkulusnya. Kalkulus itu menyangkut limit, turunan, integral biasa gitu ya. Nah, ini mudah aja. Kalau saya punya fungsi bernilai vektor ini, maka menghitung limitnya untuk T mendekati titik C tertentu, itu tinggal dilimitkan masing-masingnya. Kemudian turunan dan integralnya juga tinggal masing-masingnya aja. Kalau F ini fungsi bernilai vektor, ini di sini contohnya yang 2 komponen, yang 3 komponen ya tinggal tambahkan aja. Maka turunannya itu tinggal turunkan masing-masing komponennya ya. Demikian juga integral dari fungsi bernilai vektor, integral dari masing-masing komponennya. Oke. Nggak banyak yang saya ulas di situ. Nah, sifat-sifatnya kalau kita punya 2 fungsi bernilai vektor, kemudian H ini fungsi real biasa, dan C ini konstanta real biasa, maka sifat-sifat
turunannya seperti ini. Nggak perlu diingat-ingat juga, udah langsung kebayang ya, fungsi jumlah, turunan dari jumlah, turunan masing-masingnya. Dengan syarat ruas kanan ada ya. Kalau salah satu nggak ada ya nggak boleh dipecah gini. Konstanta bisa ke depan. Ini fungsi skalar biasa kan H kali fungsi vektor. Hasilnya tentunya ini vektor, diturunkan ya vektor juga. Seperti rumus perkalian biasa. Kemudian hasil kali titik 2 vektor kalau diturunkan juga seperti hasil menurunkan hasil perkalian biasa. Cuma diingat ini vektor, hasilnya ya harusnya skalar ya. Turunan dari yang di dalam kotak ini kan skalar. Kita lihat bahwa ruas kanan ini skalar, ini juga skalar. Beres. Komposisi kayak biasa juga. Ya, kalau F fungsi dari H, H-nya fungsi dari T, mau diturunkan seluruh ini terhadap T, ya F-nya diturunkan dulu terhadap H. Kan F-nya fungsi dari H. Turun terhadap H dikali H aksen. DHDT. Oke, saya cepat aja ini. Diberikan F ini contohnya. Tentukan turunannya, turunan 2, sudut antara... Aduh, ini nggak ada solusi. Ini solusi untuk yang nomor 2 ya. Males nulis saya, coba. Siapa tahu solusi semuanya. Sebentar, soalnya tadi mana? Dan... Betul ya, yang ini ya. Yang ini, ya betul, ini soal AB, cuma satu soal. Oke, saya pakai dari sini aja ya, karena ini mudah. Tentukan F aksen. F aksen ya tinggal ini turunkan masing-masing komponen. 2T tambah 1 kali vektor satuan I ditambah ini diturunkan tetap. Gitu ya. Oke, saya pakai notasi kurung siku, jadi IJ-nya nggak ditulis. Yang ini saya turunkan jadi 2T tambah 1, E pangkat T. Ya ini, tetap E pangkat T turunannya. Turunan 2-nya masing-masing. Sorry, saya ngitung ini dulu. Masukkan aja T-nya 0. Turunan 2-nya ini kita turunkan menjadi 2, E pangkat T. Sudut antaranya, F double aksen 0 dulu. Masukkan 0 menjadi 2,1. Sudut antaranya pakai rumus cosinus aja ini. Ini kali ini dibagi panjangnya kali panjangnya. Itu adalah cos theta. Theta-nya berarti arcus cos dari ini kali ini ya dibagi panjangnya. Oke, itu mudah. Turunan dari ini kita pakai rumus hasil perkalian. 3T kuadrat kali tetap ditambah T pangkat 3 kali turunan F aksen. Turunan F aksennya kita hitung, tadi udah dihitung, di sini ini kita masukkan. Ya, tinggal hitung mudah ya. Integralnya sama aja. Integral dari ini. Integralkan masing-masing komponen. Masukkan batas atas dan bawahnya. Begitu. Oke, saya rasa nggak ada hal yang sulit. Tapi kalau nggak paham, ditanyakan saja. Atau ada yang kerasa aneh. Oke. Nah, ini yang agak penting untuk menjawab pertanyaan di soal latihan di bawah nanti. Yaitu, kalau saya punya gerak sebuah partikel di bidang boleh, di ruang boleh ya. Kalau di ruang tinggal tambah satu komponen. Maka kalau RT itu menyatakan posisi partikel setiap saat, maka
bagaimana dengan arah dari kecepatannya? Kalau partikelnya ya arahnya mengikuti yang merah ini ya. Jadi kalau di titik tertentu arah kecepatannya gimana? Coba untuk mendapat gambaran kita lihat dulu ini. Yang udah kalian sebenarnya kenal. Kalau gerak melingkar beraturan. Ini gerak melingkar jari-jari R gitu ya. Nah, kalau gerak melingkar beraturan, kalau sampai di titik yang biru ini, arah kecepatannya kemana? Arah kecepatannya sesuai garis singgungnya ya. Kenapa? Gitu. Kalau sampai di sini, arah kecepatannya sesuai garis singgung. Jadi setiap saat kalau gerak melingkar, arahnya berubah terus gitu ya. Berubah terus mengikuti garis singgung dari lengkungannya. Nah, hal ini juga berlaku umum, nggak hanya pada lingkaran. Kita akan lihat buktinya. Ya, dibuktikan di slide-nya bahwa kalau geraknya seperti kurva merah ini, arah kecepatannya di setiap titik itu sesuai dengan sesuai dengan garis singgungnya ya. Oke, coba kita lihat kenapa demikian. Nah, untuk itu coba perhatikan ini. Ini mouse-nya kenapa berhenti? Sebentar. Jadi perhatikan ini sebuah partikel bergerak sepanjang kurva yang merah. Kemudian pada saat T dia sampai di titik ini. Ya. Sampai di titik ini. Sehingga posisinya saya namakan sebagai RT. Bisa 2 komponen, bisa 3 komponen ya. Kalau ini gambarannya di bidang, di ruang ya sama aja. RT. Kemudian saya perhatikan pada saat T ditambah H. Jadi pada saat T dia sampai di sini. Pada saat T ditambah H gitu. Sekian. T tambah H dia sampai sini. Maka posisi dia adalah R T tambah H ya. Gitu posisinya. Nah, sekarang kita lihat definisi kecepatan. Kecepatan adalah perbedaan posisi dibagi perbedaan waktu kan ya? Atau dilimitkan. Yaitu limit dari kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah posisi pada saat T ditambah H, posisi ini, dikurangi posisi RT, dibagi H. Beda posisi, dibagi beda waktunya. Dan dulu di awal sekali membahas turunan, waktu gerak jatuh bebas tuh contohnya, kita udah definisikan bahwa kecepatan sesaat adalah limit dari kecepatan rata-rata, ini kecepatan rata-rata, untuk H-nya mendekati 0, delta T-nya mendekati 0. Nah, kita lihat di sini. Kalau H mendekati 0, saya akan perbesar dulu gambar ini, saya mau coret-coret dikit. Bentar, supaya bisa digeser. Kita lihat. Kalau H-nya seperti digambar, ya arah vektornya seperti ini. Tapi ini H-nya harus menuju 0. Coba bayangkan kalau H-nya di sini. Mana lu si biru? Biru. Kalau di sini lebih kecil, gitu ya. Maka arah sorry, bentar. Saya lupa. Harus ngomong dulu. Gini. Kita lihat vektor. Ini vektor kurangi vektor. Ya. Bawahnya si skalar. Arahnya kemana ini? Coba. Ini RT tambah H. Ini RT. Ini kemana arahnya? Ini arahnya adalah ke atas ya. Karena apa? Vektor ini ditambah vektor ini sama dengan yang dari pangkal sampai ujung. Jadi ini yang biru itu arah dari
vektor kecepatan. Nah, sekarang akan dilihat kalau H-nya mendekati 0. Ya, H-nya mau mendekati 0, saya akan gambarkan di sini. Kalau H, katakan baru sampai di sini. Baru sampai sini. Kita lihat antara RT dengan RT tambah H. RT tambahannya di sini sekarang. Jadi H-nya lebih singkat dari yang digambar yang udah ada. Itu arah kecepatannya adalah seperti itu ya. Arah kecepatannya. Karena sekarang ini yang RT ditambah H dengan H yang lebih kecil. Sebutlah H1 gitu ya. Duh, ini kurang kebaca ya. Ini RT ditambah H1 gitu ya. H1 lebih kecil dari H. Ini. Tapi ini harus menuju 0 nih si H1. Kalau antara dua yang berturutan, saya perkecil lagi warna hijau. Di sini, baru sampai sini. Maka vektor kecepatannya arahnya seperti itu. Gitu ya. Ini R T ditambah H2. H2-nya lebih kecil lagi dari H1. Nah, kalau H-nya mendekati 0, maka arah kecepatannya akan menjadi garis singgungnya kan? Kalau titik T tambah H dan T itu dilimitkan hanya mendekati 0. Nah, itu akan menjadi garis singgung secara geometrinya. Jadi, dengan demikian, saya punya arah dari kecepatan ini adalah sama dengan arah garis singgung. Sebenarnya garis singgung nggak punya arah ya, bukan arah garis singgung. Kecepatan ini geraknya searah dengan sejajar dengan garis singgung di titik T. Arahnya kemana? Arahnya ngikuti geraknya. Kalau geraknya ini yang partikel ke atas, ya ini juga ke sana geraknya, V-nya. Kalau geraknya ke bawah, ya V-nya ke bawah. Tapi dia sesuai garis singgung di setiap titik. Jadi kalau udah sampai sini, ya arahnya ke sana gitu ya. Sampai sini arahnya ke sana, berubah-ubah arahnya memang setiap saat. Oke, yang penting kesimpulannya bahwa arah vektor kecepatan sama dengan arah garis singgung terhadap vektor posisi. Ya. Nah, kalian bisa amati juga arah percepatan. Kalau percepatan sama ngitung limit kayak gini, tetapi R-nya diganti dengan kecepatan. Kan percepatan tuh perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, nanti kalau diamati arah percepatannya, saya nggak gambarkan lagi di sini, itu akan ke dalam gitu. Berlawanan dengan vektor posisi. Jadi kalau ini R vektor posisi partikel ke sana, arah percepatannya ke sana. Arah percepatan. Arah kecepatannya sesuai garis singgung. Ya. Nah, yang percepatan sendiri. Polanya sama aja, ngitung limit kayak gini. Oke, saya bahas contoh-contohnya untuk mengakhiri bab vektor ini ya. Coba lihat bawahnya udah habis tuh. Ingat KBF-nya minggu depan hanya bab deret. Oke. Sebuah titik P bergerak sepanjang lingkaran berjari-jari R dengan laju W radian. Kedudukan awalnya di 1,0. Oh, jari-jarinya 1 dong kalau awalnya di 1,0. Berjari-jari 1 ya. Ini harusnya berjari-jari
1. Saya tandain dulu supaya kalau lagi pas merevisi saya tahu ada salah di situ. Oke. Tentukan bila kedua kali tentukan kecepatan dan percepatannya pada saat T 0,5 dan gambarkan. Coba saya langsung aja ini. Nggak sukar ini. Oke, bergerak dalam lingkaran jari-jari 1. Bukan R1. 1. Ya. Mula-mula di sini 1,0. Tentukan kecepatan dan percepatannya. Nah, yang kita lihat dari informasi soal ini hanya tempat kedudukannya aja ya dia. Posisinya setiap saat di lingkaran. Jadi kita coba rumuskan RT-nya. RT-nya berapa? P-nya sama dengan 1 detik. Posisinya berapa? P sama dengan, itu, tabelkan ya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Saya ingin merumuskan ini. Setelah T detik, ini RT-nya berapa? Ini mau saya rumuskan. Nah, untuk merumuskan RT, itu saya perlu informasi apa? Berapa X-nya, berapa Y-nya gitu ya. Berapa Y-nya. Coba kita bayangkan. Kalau 1 detik, ini kecepatannya omega. Kalau 1 detik berarti menempuh omega derajat, omega radian ya. Posisinya berarti kalau 1 detik, X-nya adalah cos omega ya. Y-nya tingginya sin omega. Kalau 2 detik, sudutnya menjadi 2 omega. Ini cos 2 omega. Ini sin 2 omega. Kalau T sembarang, berarti posisinya cos, sudut yang ditempuh berarti kalau T sembarang, omega kali T ya. Omeganya konstanta ini lajunya. Sin omega T. Oke, berarti kedudukannya setiap saat adalah cos omega T, sin omega T. Oke, kita lihat sini. Setelah T detik, posisinya, sudut yang ditempuh adalah omega T, maka posisinya, saya sebut sebagai vektor S, bukan R ya. Oh ya, di sini udah ada S nih posisinya. Di teorinya sebut R, sekarang S. Pakai R, berarti yang salah ini ya. Yang salah ininya. Ini harusnya R gitu ya. Awalnya R gitu ya. Ini bukan 1, R. Jadi yang direvisi bukan jari-jarinya, tapi posisi awalnya R. Nah, oke, ini udah tahu posisi, ya kecepatan tinggal turunkan aja. Kecepatan turunan dari ini. Turunkan masing-masing komponen. Percepatan turunkan lagi. Pada saat T setengah, masukkan aja T-nya setengah. Selesai. Coba kita amati. Coba kita amati ya. Saya mau ngamati percepatannya aja. Kalau kecepatan tadi kan udah dibuktikan bahwa dia sesuai garis singgung. Saya nggak akan amati lagi dari angkanya. Tapi percepatan, coba lihat. Percepatan hubungannya dengan posisi. Lihat, arahnya minusnya kan. Ini percepatan, ini kan kelipatan dari posisi. Kalau minus omega kuadratnya saya keluarkan kan, vektornya ini, minus omega kuadrat kali posisi. Jadi percepatan arahnya minus dari ini, berarti berlawanan arah dengan vektor posisi. Artinya kalau posisinya seperti di sini, situ,
percepatannya ke sana. Dan itu adalah yang kita namakan di fisika percepatan sentripetal. Kalau udah sampai sini, percepatannya ke dalam ya. Di sini percepatnya ke dalam. Gunanya apa? Untuk merubah arah gerak. Oke. Saya lanjut ya. Kalau ada pertanyaan dipotong aja ya. Oke. Yang kedua. Oh, sorry. Ini tadi yang direvisinya saya perbaiki dulu supaya nanti saat merevisi saya paham. Ini yang R ya. Bentar ya, ini R harusnya. R. Nah, berikutnya. Sebuah titik P bergerak dengan posisi setiap saat ini. Gambarkan grafik lintasan P dan arahnya. Kalau mau menggambar lintasan P ya, ini kan kayak fungsi parameter. Dieliminasi P-nya. Oke, kita buka saja ya. Ininya harus dihilangkan dulu, baru bisa ngeklik ini. X-nya ini, Y-nya ini, kita eliminasi T-nya. Ini dapat persamaan elips. Ke arah pusatnya di 00, panjang dari pusat ke pinggiran yang X, horizontal itu 3, ke yang Y2. Seperti ini. Kemudian dari mana saya tahu arah geraknya seperti ini? Kita lihat, waktu T-nya 0. Waktu T-nya 0 berarti X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3, Y-nya 0. Berarti ini waktu T0. Kalau T-nya saya tambah sedikit, T-nya menjadi 0,1 gitu ya. Ini kan 3 kali cos 0,1 positif, Y-nya sin 0,1 juga positif. Jadi kalau T-nya ditambah dikit, dia harus X-nya positif, Y-nya juga positif, jadi ke atas geraknya. Oke, terus pertanyaannya, coba. Tentukan kecepatan laju dan percepatannya. Kecepatan kita hitung dari sini ya, dari vektor posisi. Nah, X-nya sekian, turunkan, Y-nya turunkan. Itu kecepatannya. Lajunya, ya tinggal hitung panjang dari vektor kecepatan. Ya. Kemudian ditanya percepatan, turunkan lagi ini vektor kecepatannya. Oke. Kemudian apalagi pertanyaannya? Tentukan saat kapan lajunya maksimum dan berapa nilainya. Laju, ingat laju itu skalar, fungsi satu peubah biasa ini. Kita mencari kapan T-nya supaya ini maksimum. Dan berapa nilainya. Itu pertanyaan soal. Jadi saya turunkan ini si laju ini terhadap waktu. Percaya aja lah hitungannya, betul ini ya. Kemudian untuk mencari maksimum, saya cari titik stasionernya. Ini dibuat 0. Oh, sederhanakan dulu. Ini akan 0 kalau pembilangnya 0. Pembilangnya 0 itu bisa sin T0 atau cos T0. Atau sudutnya kalau dilihat sepanjang 0 sampai 2pi adalah ini ya. 2pi nggak saya pakai karena 2pi dengan 0 sama aja. Balik lagi. Nah, yang pertanyaannya tadi apa? Kapan lajunya maksimum? Berarti kita periksa tanda dari turunan ini ya. Tanda segmen garisnya, T-nya dibuat titik-titik simpulnya ini. Periksa tandanya seperti di kalkulus 1, saya nggak detailkan ya. Dengan memeriksa tanda dari turunan si laju, akan diperoleh titik maksimumnya ini, maksimum lokal. Oke. Karena ini
Untuk mendapatkan maksimum globalnya, kita bandingkan nilainya. Kalau dimasukkan nanti ini nilainya sama aja. Jadi titik titik maksimumnya lokalnya tadinya ada 2 dan masing-masing ini kalau dicobakan lajunya ke sini nilainya sama, berarti ini titik maksimum global juga. Oke. Nah, kemudian apalagi? Tunjukkan vektor percepatannya selalu menuju titik asal. Ya, kita hitung vektor percepatannya. Nih, kita lihat posisi ini. Ini vektor posisi setiap saat. Ya. Vektor posisi. Vektor percepatannya tadi udah dihitung ini. Kita lihat vektor percepatan minus dari vektor posisi. Jadi vektor percepatannya ke pusat sana. Berlawanan arah dengan R. Selesai. Lanjut lagi. Halo, masih bangun tidak? Tadi sepi. Nggak ada yang tanya. Masih, Pak. Afarel, masih bangun nggak? Nah. Masih, Pak. Irfi, bangun nggak? Ya, Pak. Indira. Ya, Pak. Masih semangat nggak? Kamu jangan turun semangatnya semester 2. Oke. Ya. Nomor 3. Diberikan sebuah kurva di ruang dengan persamaan ini. Atau ya gerak sebuah titik di ruang vektor posisinya ini. Cari persamaan garis singgungnya pada saat T sama dengan 2. Ingat, garis singgung sebenarnya garis gitu ya, mau garis singgung atau garis apapun, kalau dia ini kan di ruang nih, ingat, untuk membentuk persamaan garis di ruang, kita perlu titik yang dilalui garis dan vektor arahnya. Coba kita lihat jawabnya ya, dari nama mendapatkan titik dan vektor arahnya. Ini partikel ilustrasi aja. Pada saat T2 katakan sampai di titik tertentu. Bagaimana membentuk persamaan garis singgungnya? Untuk membentuk persamaan garis, perlu vektor arah dan titik yang dilalui. Titik yang dilalui mudah kita, yaitu pada saat T2 dihitung aja posisinya di mana itu ya. Pada saat T2 ini vektor posisinya ini. Berarti koordinatnya kalau ini saya sebut titik P, maka titik P tak lain adalah titik 2,2,8/3. Itu koordinat ya, kalau pakai kurung bulat. Kalau ini vektor posisi dari pusat koordinat ke titik P ditarik. Nah, titiknya udah ada. Vektor arahnya mana? Vektor arahnya adalah vektor kecepatan kan? Kecepatan kali kan searah garis singgung. Jadi kita hitung kecepatannya pada saat T-nya 2. Oke. Vektor singgung, oh ya ini kecepatan atau turunan dari R. Dihitung di T2. Nah, kita udah punya sekarang titiknya ada 2,28/3. Vektor arah garisnya ini. Seperti kemarin, untuk membentuk persamaan garis, kita pilih satu titik sembarang di garis singgung tersebut. Ya, misalkan X, Y, Z, sebutlah inilah X, Y, Z-nya nggak digambar di sini. X, Y, Z itu titik pada garis singgungnya. Maka persamaan garis singgung tak lain adalah vektor apa? Persamaan garis singgung adalah apa? Vektor ini sama dengan kelipatan vektor arah. Mana vektor arahnya? Ini.
Jadi kalau ini saya sebut P tadi, mana ini P-nya adalah 2,2,8 per 3, dan yang saya pilih ini titik Q itu ya, Q di sini. Maka vektor PQ kelipatan dari ini. Kelipatan dari ini vektor arah. Sorry, ini vektor arah. Vektor PQ adalah X-2, Y-2, Z-8/3. Sama dengan kelipatan dari ini. Saya pakai lambda, nggak pakai T ya, kelipatannya nggak apa-apa, sama aja. Ini apa aja pokoknya bilangan real. Ini tadi adalah ini kelipatan ini. Kalikan satu per satu, samakan komponennya. X-2 sama lambda. Y-2 sama dengan 2 lambda. Z-8/3 sama 4 lambda. Nah, ini namanya persamaan parameter garis. Atau persamaan parametrik dari garis. Kalau mau persamaan simetriknya, kita hitung lambdanya dari masing-masing persamaan ini, yaitu X-2, yang ini Y-2 per 2, yang ini Z-8/3 per 4. Ya, kalau mau persamaan simetriknya. Simetriknya X-2 sama dengan Y-2 per 2 sama dengan Z-8/3 bagi 4. Persamaan simetriknya. Oke, begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, kita akan pindah bab. Tidak ada? Saya tutup ya. Kalau terlalu lambat, bilang ya. Terlalu lambat, boleh bilang. Ya, habis. Saya tutup. Save aja. Nah, saya pindah. Nanti dulu supaya nanti animasinya cepat keluar, saya akan jalankan si QuickTime. QuickTime kuno sekarang udah nggak keluar karena udah banyak software lain. Ini QuickTime entah kenapa keluarnya lama bener, karena mungkin nggak terlalu kompatibel dengan Windows 10. Itu zaman masih Windows XP. QuickTime saya nggak keluar. Itu yang bikin gambarnya nanti lama keluar. QuickTime. Keluar juga akhirnya dia. Oke, saya akan masuk ke bab baru. Yaitu hari ini memperlihatkan cara menggambar permukaan standar di ruang. Oke ya. Kita akan mempelajari permukaan standar di ruang, jadi beberapa gambar yang baku di ruang yang akan dipakai nanti ke fungsi dengan dua peubah. Oke. Yang pertama kita akan lihat persamaan bidang. Persamaan bidang kalian udah belajar di vektor baru saja, mungkin minggu lalu ya. Itu bentuknya selalu seperti ini. Mirip persamaan garis. Kalau persamaan garis nggak ada setnya, itu AX tambah BY sama D. Kalau ada setnya, pangkatnya satu semua, X, Y, Z-nya, dan nggak ada perkalian di antara X, Y, dan Z. Oke. Bentuk linier dikatakan ini. Persamaan bidang. Bagaimana menggambarkannya? Kita lihat contoh ini. Kalau bidang, kan cukup kita menentukan 3 titik yang nggak segaris. Paling gampang, kalau semua X, Y, Z-nya di sini muncul di persamaannya, ambil aja potongan dengan sumbu-sumbu koordinat. Itu pun nggak harus, pokoknya ambil aja X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya dihitung gitu ya. Saya cari potongan dan sumbu koordinat. Kalau memotong sumbu X, kalau di sumbu X berarti Y-nya 0, Z-nya juga 0 ya. Z-nya 0. Karena di sumbu X.
Y setnya 0, X-nya dapat 6. 24 bagi 4. Jadi dia akan memotong di 6,0,0. Kalau memotong sumbu Y, potong sumbu Y berarti X-nya 0, setnya 0. Y-nya 24 dibagi 6, 4. Jadi memotong di 0,4,0. Kemudian memotong sumbu set, XY-nya 0, setnya 24/15. Nah, kalau dihitung ini. Setnya 24/15 itu dapatnya 1,6. Ini titik potongnya saya gambar. Udah ada 3 titik yang nggak segaris, ya bidangnya tinggal tarik aja garis. Ingat, bidang ini sebenarnya luasnya tak hingga ya. Bukan cuma ini sih hanya potongan bidang. Bidangnya sih terus menembus dinding yang sini ke sana, menembus dinding yang ke kiri, menembus juga yang bawah. Nah, untuk memperjelas potongan ini, kita kasih warna atau kita arsir. Oke, itu jenis 1 persamaan bidang. Kita lihat yang berikutnya. Jadi kalian nanti kalau diberikan gini harus dengan cepat bisa menggambar ya. Yang kedua ini. Bidang yang sejajar dengan bidang koordinat. Apa itu bidang koordinat? Bidang koordinat itu ini. X, O, Y, atau Y, O, Z, atau X, O, Z gitu ya. Nah, yang pertama ini. Y, O, Z. Ini bidang yang hijau Y, O, Z. Atau bidang X sama dengan 0 gitu ya. Persis yang dinding ini, dinding layar ini gitu ya. Pas posisinya layar ini. Itu X0. Y sama 0, Y-nya 0, itu adalah bidang X, O, Z, dibentuk dari sumbu X dan sumbu Z. Kalau bidang X, O, Y, itu yang mendatar ini ya. X, O, Y. Kalau bidang X, O, Y, saya naikkan, bidang X, O, Y itu adalah sama dengan bidang Z sama dengan 0 ya. Bidang X. Wah, harus ambil pensil dulu. Bidang X, O, Y itu sama dengan bidang Z sama dengan 0 ya, X, O, Y. Kalau bidang X, O, Y ini saya naikkan ke atas, maka menjadi contohnya ini bidang ini, Z 1,7. Bidang Z sama 1,7 itu artinya atau sama dengan bidang X, O, Y dinaikkan 1,7 ke atas. Jadi bidang yang warnanya coklat ini sejajar dengan bidang X, O, Y. Oke. Persamaannya jadi nggak berbentuk seperti yang ke satu ini ya. Nggak seperti ini. Bisa beda gitu. Nah, ini. Oke ya. Sebenarnya rumus umumnya sih sama aja. Saya lihatkan lagi. Rumus umumnya kan ini. Boleh 0, B-nya, C-nya boleh 0. Tapi jangan semua 0 ya. Kalau semua 0 ya nggak ada bendanya. Oke. Sekarang bagaimana menggambar, hati-hati ini bidang ya. Kalau di ruang ini bidang, bukan garis. Memang menggambarnya kita gambar dulu di koordinat X, Y untuk gambarannya. Ini saya gambar dulu di bidang X, Y. X-nya 0, Y-nya berapa? 3. 3. Y-nya 0, X-nya 6. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi gambarnya garis itu tuh ya. Itu garis ya terus ke sana ya. Ini yang di sini. 3. Ini
X tambah 2Y sama 6. Kalau di bidang XY ya garis. Kalau di ruang jadinya apa? Coba kita lihat. Tahap awal gambar garis ini, sekarang di bidang XY di sini. Gambarnya adalah garis ini ya. Sama dengan garis ini tadi. S mana? Ini memotong di Y-nya 3, X-nya 6. Ini. Y-nya ke sini artinya ini 3, ini 6 ya. Ya, nggak proporsional skalanya. Z-nya berapa? Z-nya? Z-nya di persamaan ini bebas. Z-nya mau 7, min 1, 0, 8, 1,5. Z-nya boleh. Berapa aja. Artinya Z itu kan menentukan tingginya. Ke atasnya atau ke bawah, tegak lurus. Nah, untuk itu karena Z-nya bebas, ke atas bebas, ke bawah bebas, tinggal garis ini digeser ke atas ke bawah. Sejajar sumbu Z. Gitu. Tarik ke atas ke bawah sejajar sumbu Z, jadilah bidang ini. Gitu ya. Oke. Kalian sebenarnya mau menentukan 3 titik yang dilalui juga boleh. Gitu ya. Cuma kalau salah satu variabel nggak muncul, mendingan kayak barusan. Kita lihat satu lagi. Contohnya. Ini. Ini yang nggak muncul Y-nya. Jadi gambar dulu ini di bidang XZ. Di bidang XOZ. X-nya 0, Z-nya 2. Z-nya 2. 1, 2 melalui titik ini. Kalau Z-nya 0, X-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, melalui ini. Gitu. Ya, ke sana nembus ya. Ini juga nembus ke sini, ke bawah. Y-nya bebas. Berarti Y-nya boleh berapa aja. Y-nya boleh tarik ke kanan dan ke kiri. Jadi tinggal garis ini ditarik ke kanan ke kiri sejajar sumbu Y. Ya, itu gambarnya dulu, garisnya tarik ke kanan dan ke kiri sejajar sumbu Y, karena Y-nya bebas berapa aja. Nah, ini pada bidang ini semua titiknya memenuhi hubungan ini. Ya. Oke, itu bidang. Berikut, gambar standar yang berikutnya adalah silinder. Hati-hati, silinder jangan diartikan seperti kaleng Coca-Cola gitu ya, nggak selalu harus seperti itu. Kita lihat definisi yang umum di matematik. Silinder adalah permukaan di ruang yang dibangun oleh sebuah persamaan tak linear, karena kalau linear jadi bidang dia. Tak linear yang melibatkan dua buah variabel. Sedangkan variabel ketiga bebas, nggak muncul. Ya. Tak linear, kalau linear mah udah bidang. Ini contohnya. Hanya muncul X dan Y, 2 aja. Ini hanya muncul X dan Y. Ini hanya muncul X dan Y. Nggak harus X dan Y ya, boleh yang lain. Misalkan silinder tuh samaannya misalkan Z sama dengan 3X. Jangan, itu mah linear, pangkat 1 semua. Akar X. Hanya 2 variabel yang muncul. Variabel ketiga bebas. Nah, itu namanya silinder. Coba kita lihat gambarnya. Menggambar silinder ini. Berarti ini bukan lingkaran ya. Kalau di koordinat X, Y, betul lingkaran. Di ruang, setnya bebas. Jadi menggambarnya gimana? Gambar dulu ini di bidang X, Y. Lingkaran jari-jari 3. Ini. Saya gambar di bidang X, Y. Lingkaran jari-jari 3. Setnya berapa? Setnya bebas kayak tadi. Jadi tariklah lingkaran ini ke atas ke bawah. Sejajar sumbu set. Nah, jadilah dia silinder. Kita lihat animasinya coba. Animasinya
Ini saya perlihatkan. Gambarnya seperti ini saya jalankan. Nah, pakai ini aja supaya nggak terlalu cepat. Nih, gambar dua lingkaran. Nah, setnya tinggal di setiap titik pada lingkaran itu, tarik sejajar sumbu set. Jadilah silinder. Ngintip, tutup. Ngintip, tutup. Nah, gitu ya, silinder. Bisa juga yang seperti ini nih, contohnya yang lain. Contoh silinder yang bukan betul-betul bulatan kayak barusan. Ini persamaannya ini kira-kira apa ya? Ini sumbu Y. Nah, nggak bisa ditulisin dah ini mah. Give animation. Ini sumbu Y, ini sumbu X positif, ini sumbu Z positif. Ini kira-kira persamaannya Y sama dengan X kuadrat ya. Y sama X kuadrat ya silinder juga. Karena silinder definisinya hanya dua variabel yang terlibat. Y sama X kuadrat. Setnya mana? Setnya bebas. Berarti di setiap titik tarik sejajar sumbu set. Jadilah gambarnya ini. Nah, itu silinder meskipun ininya makin nganga, makin terbuka gitu ya, makin ke sumbu X, Y positif, makin terbuka, makin lebar, biarin aja itu juga silinder. Oke. Nanti lama-lama jadi gila kalian. Ya. Orang taunya silinder kayak gini. Ternyata ini juga silinder gitu. Ya, biar konsep di matematik kadang-kadang beberapa agak aneh. Bayangkan dulu waktu saya kuliah, tingkat 3 ada pelajaran geometri, dua garis sejajar berpotongan. Bisa berpotongan. Contohnya apa? Kalau di permukaan bumi. Di permukaan bumi kan garis lintang itu kan sejajar. Berpotongan gitu. Jadi geometrinya bukan di bidang rata lagi, tapi di bola atau permukaan lain. Kuliah yang rumit dulu itu. Lanjut. Sekarang menggambar bola. Bola bentuk umumnya seperti ini. Atau bisa juga ditulis sebagai, sebentar saya ngambil pen dulu. Bola bisa juga ditulis sebagai X kuadrat dibagi R kuadrat tambah Y kuadrat dibagi R kuadrat ditambah Z kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan 1. Nah, ini bola. Sebentar, bukan saya ini nggak pas ya. Ini bola pusatnya di 0,00 jari-jari 1. Menggambarnya gimana? Kita gambarkan irisan-irisannya dengan bidang koordinat dulu. Maksudnya apa? Kita lihat gini. Irisan dengan bidang X, Y. Jadi gambar ini di bidang X, Y gimana gitu? Di bidang X, Y berarti setnya 0 kan? Di bidang yang mendatar ini dibentuk oleh X, Y, berarti tinggi setnya 0. Saya ambil setnya 0 jadi ini. Gambarnya berupa lingkaran. Kita gambar. Tuh. Jari-jari R. Kemudian saya iriskan lagi dengan bidang-bidang koordinat yang lain. Dengan bidang X offset dan Y offset. Dengan bidang X offset mana? X offset. Berarti Y-nya 0. Y-nya 0. Bentuknya ini lingkaran lagi di bidang X offset. Tuh, lingkarannya. Satu lagi di bidang Y offset. Berarti X-nya 0. X-nya 0. Ketemu persamaan lingkaran lagi di bidang Y offset. Nah, dari situ tinggal kita arsir, jadilah bola. Gitu ya. Coba kita lihat animasinya. Mana animasinya nggak nongol? Oh ini, ada di layar kedua. Ini contohnya saya iriskan dulu kayak tadi dengan bidang-bidang koordinat. Kemudian tinggal digambar bolanya. Nah, bolanya gitu. Tuh, bola ya. Oke, kalau nggak pakai software setengah mati saya.
Tapi bikin softwarenya satu kayak ginian sampai jadi animasinya tadi bisa sekitar 3 jam. Cuma itu saya bikin tahun berapa itu, kepake terus. Temennya si bola, si elips. Kalau bola ininya tadi R kuadrat, R kuadrat, R kuadrat. Penyebutnya semua sama, kalau bisa beda-beda menjadi bola yang benjol atau elips. Menggambarnya seperti tadi lagi, iris-iriskan. Irisan dengan bidang X, O, Y, setnya 0, ininya habis. Jadi ini persamaan elips ke arah X jauhnya A, ke arah Y sejauh B. Pusat di 0, 0. Itu ya. Iris lagi dengan bidang X offset. X offset berarti Y-nya 0. Dapat ini. Ya, jadi kayak bola ya. Cuma beda panjang sumbu-sumbunya aja. Satu lagi Y offset. Seperti itu. Kemudian kita arsir. Jadilah elips gitu ya. Ini nggak diarsir langsung, saya gambar software. Oke, kita lihat animasinya. Animasinya kalau dijalankan, kalian kan download, berarti ke download juga ini animasinya bisa kalian jalankan pelan-pelan gitu. Ya. Nah, jadi aja telur. Oke, lanjut. Apalagi ya? Nah, ada 3 bentuk kuadrat. Ini kuadrat, kuadrat, kuadrat. Semuanya positif. Sekarang salah satu negatif. Nih, salah satu negatif. Bisa yang Y negatifnya, bisa yang X, bisa yang Z kayak ini. Namanya hiperboloida lembar 1 atau berdaun 1. Daunnya mana nggak jelas, pokoknya mah disebut hiperboloida lembar 1 atau berdaun 1. Cirinya kuadrat, 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 salah satu negatif. Nah, menggambarnya kayak tadi, iris-iris kan. Irisan dengan bidang X, O, Y. Ini bentuknya elips ya. Nah, irisan dengan bidang, saya mau mengiriskan sekarang dengan bidang Z sama dengan K. Jadi ini bidang X, O, Y, seolah naikkan setinggi K di sini, bidang yang sejajar X, O, Y, Z-nya sama dengan K. Kalau Z-nya sama dengan K, ini saya masukkan K di sini. K-nya bisa positif, bisa negatif ya, bisa di bawahnya atau di atasnya dari bidang X, O, Y. Biarin aja K, itu ini ganti K. Persamaannya menjadi ini. Saya pindah ruaskan ini ke kanan. Kemudian ini dibagi lagi ke sini. Supaya ruas kanannya 1. Sorry. Nggak ada. Nggak tertulis. Saya tulis aja di sini. Ambil pen warna biru saja. Bosen merah. Dari sini saya bisa bentuk X kuadrat dibagi A kuadrat kali 1 ditambah K kuadrat per C kuadrat. Ditambah Y kuadrat dibagi B kuadrat kali 1 ditambah K kuadrat per C kuadrat. Sampai dengan 1 gitu ya. Nah ini kembali elips ya. Elips dengan jarak dari pusat makin besar. Kenapa? Karena ini kan lebih besar dari 1. Jadi totalnya ini lebih besar dari A kuadrat. Ini juga lebih besar dari B kuadrat. Makin besar K-nya, makin gede juga ini. Makin besar K artinya apa? Makin jauh dari bidang X, O, Y. Makin ke atas atau makin ke bawah. Dia simetri karena bentuk kuadrat. Jadi bentuknya makin ke atas, elips juga, tapi dengan elips yang lebih besar gitu. Makin ke atas, makin besar lagi elipsnya. Oke ya. Sekarang baru irisan dengan bidang Y offset dulu. Y offset. Berarti X-nya 0. X-nya 0. X-nya hilang. Ini gambarnya adalah
hiperboloida ya. Ini -1. Ingat yang waktu irisan kerucut ada parabola, ada hiperbola, ada kerucut. Bukan kerucut, ada elips gitu ya. Dan lingkaran. Ini gambarnya gimana? Gambarnya coba saya gambar dulu di bidang Y-set. Y-set. Di bidang Y-set yang nggak boleh 0 mana ini? Kalau Y-nya 0, berarti itu hilang? Nggak mungkin. Ini negatif jadi 1. Jadi Y-nya nggak boleh 0. Yang boleh 0 setnya. Kalau setnya 0, Y-nya sama dengan B. Nih, sama dengan B Y-nya. Setnya 0, min B satu lagi. Ini gambarnya seperti itu, hiperbola. Nah, ini kita gambar di sini. Berarti membuka ke sumbu Y. Membuka ke sumbu Y. Ke kiri kanan di bidang Y offset. Gambarnya seperti itu. Membuka kiri kanan ke sumbu Y di bidang Y offset. Irisan dengan bidang X offset. X offset Y-nya 0. Y-nya 0, ini hilangkan jadi ini. Ini hiperbola juga. Mirip yang tadi, ini membuka ke sumbu Y, berarti ini membuka ke sumbu X. Nah, dari situ diperkirakan gambarnya menjadi ini. Ya. Ininya hiperbola, ke sini juga hiperbola, dan yang belakang sana hiperbola, itu yang nggak kelihatan. Kesininya elips, makin ke atas elipsnya makin besar, ke bawah simetri karena bentuk kuadrat. Nah, ini namanya hiperboloida berdaun 1. Gitu ya. Ingat, minusnya 1 buah. Coba kita ulangi dengan animasi ini. Apa sih yang digambar di animasi? Ya, proses tadi. Kalau kalian jalankan, kalau langsung gini. Gitu ya. Nah, gitu. Atau kalau mau pelan-pelan jalankan ininya. Saya pakai QuickTime, kalau pakai browser juga dia jalan. Cuma nggak bisa dihentikan gini kalau pakai browser. Ya, digambar, diarsir saja ini. Nah, jadilah bentuk hiperboloida berdaun 1. Ini apa ya, animasi satu lagi? Kok ada 2? Oh, cara menggambarnya. Ini sama aja, iris, hiperboloida, digambarnya gini ke atas. Untuk memperjelas intuitif yang masuk ke kepala kalian. Oke, ini tagline. Zaman dulu yang gini namanya langseng ya. Langseng itu tempat menanak nasi. Di sini diisi air gitu. Di sini ada sarangnya, kemudian diisi ini berasnya di atasnya. Ditutup. Di sini api bawahnya. Apinya dulu masih pakai suluh kayu bakar. Oke, gitu langseng. Hiperboloida berdaun 1, jangan lupa ya. Yang cewek terutama jangan lupa kan pengennya ininya kecil gitu. Pinggangnya pengennya 5 cm, kesininya 80 cm itu ya. Nah, itu. Jadi pinggangnya ramping. Oke. Pak, mau memastikan Pak. Ya. Pak. Ya. Jadi untuk kasus hiperboloida berdaun 1 itu yang dibuat irisan dengan bidang sama dengan K-nya itu cuman yang minus, yang depannya minus aja ya Pak? Betul. Tapi mau yang lain juga boleh. Kalau yang lain nanti nggak rada susah gitu. X sama dengan K, malah bikin susah gitu. Nah, jadi yang gambar standar ini baiknya mengikuti yang udah ada cara menggambar ini. Sebenarnya irisannya dengan yang mana aja, cuma ini udah dipilihkan mengiris dengan yang memang punya makna gambar enak gitu. Ya. Sebenarnya mengiriskannya mah dengan yang mana saja. Gitu.
Memang tekniknya kalau yang hiperbola daun 1, ininya diiris dengan Z sama dengan K. Kenapa? Karena ini dipindah ke sana, bisa dibikin satu lagi jadi elips lagi. Kalau yang ini, Y sama dengan K, berabe itu. Kemudian dipindah ke sini, pokoknya coba aja berabe. Oke, memang ini udah dipilihkan jalur yang supaya menggambarnya jadi lebih gampang. Oke, lanjut. Yang kedua, yang berikutnya, kalau minusnya ada 2, itu namanya hiperbola berdaun 2. Jadi contohnya saya tulis dulu di sini, misalkan ini. Yang minus bisa yang mana aja ya, pokoknya ada 2 yang minus. Nah, ini namanya hiperboloida berdaun 2. Tapi kalau ini saya pindah ruas ke kanan, kan balik jadi ini kan? Jadi berdaun 1, benar nggak? Kalau ini saya pindah ruas ke kanan, kan menjadi yang minus hanya X kuadrat aja. Ya balik lagi berdaun 1, benar nggak? Nggak benar. Karena kalau dipindah ruas, ini menjadi minus, ini plus, tapi min 1-nya pindah ke kiri, jadi min 1. Ini kuadrat yang minus 1 buah, tapi ininya min 1, bukan 1. Ini bukan hiperboloida berdaun 1, gitu ya. Oke, jadi beda, nggak bisa dipindah ruas. Ruas kalian selalu harus 1. Oke, kita lihat ini. Berdaun 2 minusnya ada 2. Gambarnya gimana? Coba kita lihat. Ini agak lebih aneh lagi dikit. Kalau setnya 0 gimana? Setnya 0 berarti ini nggak ada. Nggak mungkin ya. Ini pasti negatif, nggak mungkin jadi 1. Jadi setnya nggak mungkin 0. Setnya ada nilai terkecil. Nilai terkecil setnya berapa? Kita ambil kalau X dan Y-nya 0. Kalau X dan Y-nya 0, setnya menjadi ini hilang, set kuadrat sama dengan C kuadrat, maka setnya plus min C ya. Jadi mana gambarnya? Nah itu titik. Tingginya setinggi C ini. C, ini min C. Simetri. Oke, di antara ini nggak ada gambar, karena itu Z yang paling kecil di sini, dan ini paling kecil nih. Ya paling dekat gitu dengan pusatnya. Setnya nggak mungkin di antara ini. Berarti gambarnya harus berada di atas ini, di atas bidang set sama dengan C, atau di bawah set sama dengan min C. Di antaranya nggak ada. Kita lihat yang lain. Irisan dengan bidang set sama dengan K. K-nya harus lebih besar dari C. Kalau lebih kecil dari C, nanti nggak mungkin lagi nanti. Nanti ini jadi negatif. Set sama dengan K. Masukkan setnya sama dengan K di sini. Saya pindah ruas ke kanan. Ya, ini supaya jadi plus. Yang ini menjadi K kuadrat per C kuadrat kurang 1. Ini ke kiri itu ya. Coba ditulis luasnya gini. Tukar ruas lagi. Ini kita lihat ruas kiri ini selalu positif. Ruas kanan selalu positif juga karena K-nya besar dari C. Makanya kalau K-nya kecil dari C, ya di antara min C sama C itu, ini nggak bisa, ini nanti negatif. Kalau negatif nggak mungkin ya, harus paling banter ini 0 gitu ya. Oke, jadi K-nya lebih besar C, atau sebenarnya satu lagi K-nya lebih kecil dari min C. K-nya lebih kecil dari min C juga ini positif. Ini gambarnya apa? Elips lagi, karena kan bisa dibuat menjadi K kuadrat per C kuadrat min 1 tambah B kuadrat
Y kuadrat kali B kuadrat K kuadrat per C kuadrat min 1 sama dengan 1, gitu kan? Elips. Makin besar K-nya, makin besar ini penyebutnya. Elipsnya makin gede. Nah, digambarlah di sini. Makin ke atas atau makin ke bawah, elipsnya makin gede. Ini salah nih harusnya. Atau A kecil dari min C tambahannya ya. Ya sebenarnya simetri sih ya. Kalau ke sini gambar gini ini akan simetri ke bawahnya. Oke, sekarang iriskan dengan bidang-bidang X, O, Y, X, O, Z, Y, O, Z. Y, O, Z, Y, O, Z. X-nya 0. Ini kembali hiperbola. Hiperbola membuka ke mana? Yang nggak boleh 0, yang nggak boleh 0 Z-nya. Jadi, yang nggak boleh 0, kalau saya gambar ini di bidang Y, Z, X-nya nggak boleh 0, berarti Z-nya paling kecil tadi, plus min C. Ini Z paling kecil. Membuka ke Z. Nah, gitu ya hiperbolanya ya. Ya kalau digambar gini kayak parabola. Kalau mau lengkap harus dengan asintotnya. Tapi lengkungannya kira-kira gitu. Saya gambar ini lengkungannya. Tuh, gitu. Di bidang Y, O, Z. Di bidang X, O, Z. X, O, Z. Berarti Y-nya 0, hilang Y-nya. Kembali ini parabola membuka ke sumbu Z lagi ya. Z-nya nggak boleh 0 lagi. Tuh, gitu. Nah, jadilah kita arsir. Jadi kayak gitu. Tuh, itu hiperbola berdaun 2. Jadi yang dinamain daun tuh ini ya. Kalau tadi bentuk kayak gininya cuma 1 gitu ya. Yang langseng tadi atas bawah. Ini hiperbola berdaun 1. Coba kita berdaun 2. Coba kita lihat animasinya. Animasinya ini ya hanya ngulangi tadi, gambar, titik, irisan dengan Z sama dengan K, makin ke atas, elipsi makin besar. Ini hiperbola di bidang YZ, di bidang XZ, gambar dah diarsir. Nah, gambarnya gitu ya. Oke. Lanjut lagi, masih ada lagi. Kuadrat, kuadrat, kuadrat. Kalau positif semua jadi elipsoida, ada oida-oidanya gitu kalau di 3 dimensi. Kalau salah satu negatif, hiperboloida berdaun 1. Kalau 2 yang negatif, hiperboloida berdaun 2. Ruas kanannya selalu 1 ya. Sekarang ada lagi ini. Paraboloida. Bentuknya yang kuadrat-kuadrat positif, pokoknya bentuknya seperti ini. Z sama dengan kuadrat tambah kuadrat, boleh juga X sama dengan Y kuadrat tambah Z kuadrat gitu ya. Ini variabelnya boleh tukar-tukar. Yang 2 pangkat 2, satunya pangkat 1. Bentuk seperti ini. Paraboloida sering dipakai ini paraboloida ya. Paraboloida sering muncul di soal nanti di bab berikutnya. Coba kita lihat irisannya. Oh, saya lihat dulu kalau X-nya 0 dan Y-nya 0, Z-nya 0. Berarti melalui titik pusat koordinat. Iris-irisannya dengan bidang Z sama dengan K. Kalau Z sama dengan K, K-nya harus positif ya. Ya 0 boleh sih. Tapi ini Z-nya nggak mungkin negatif karena ini kuadrat tambah kuadrat. Z-nya nggak mungkin negatif. Berarti gambarnya nggak mungkin di bawah bidang X, O, Y. Harus berada di atas bidang X, O, Y. Z-nya harus positif. Bentuknya seperti ini. Ini elips kan?
Berarti kalau saya pindahkan kan ini menjadi X kuadrat per A kuadrat K tambah Y kuadrat per B kuadrat K sama dengan 1. Ini elips yang makin besar K-nya, makin besar elipsnya. Di bidang set sama dengan K. Set sama dengan K itu sejajar bidang X, O, Y dinaikkan ke atas. Oke, itu elips. Makin ke atas, elipsnya makin besar. Irisan dengan apa lagi? Y offset. Bentuknya ini, parabola. Parabola melalui 0,0 sini. Itu parabola. Irisan dengan bidang X offset. X offset berarti Y-nya 0. Ketemunya ini. Parabola lagi di bidang X offset. X offset parabola. Nah, seluruhnya tinggal digambar. Jadilah itu kayak mangkok gitu ya. Saya lihatkan salah satu animasinya saja. Ini paraboloida, parabol pembentuknya itu. Set paraboloida ya. Begitu. Oke. Nah, berikutnya apalagi? Aduh, ini mati ini. Susah gambarnya. Nah, ini susah. Tapi ini bendanya ada. Persis di pinggir Jalan Ganesha, depan Masjid Salman. Kalau kalian soalnya belum pernah ke sana ya. Nah, kalian belum pernah ke Jalan Ganesha. Persis kalau di satu sisi itu ITB, seberangnya itu ada Masjid Salman, di pinggiran jalan rayanya itu ada paraboloida, hiperboloida, bendanya gede. Kalau zaman saya dulu kuliah, warnanya masih bagus, coklat. Sekarang coklatnya udah agak kehitaman karena nggak keurus. Coba kita lihat gambarnya gimana. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini kemudian ini kuadrat, salah satu negatif. Kalau paraboloida tadi dua-duanya positif. Paraboloida ini positif, ini positif. Kalau salah satu negatif namanya paraboloida hiperboloida. Karena nanti ngebentuk ke satu arah parabola, ke arah lain hiperbola. Oke, coba kita lihat. Irisan dengan bidang X, O, Y dulu. X, O, Y. Setnya berarti 0. Setnya 0. Nah, kalau dipecahkan, ini diselesaikan, solusinya ketemu ini. Sepasang garis lurus ya. Nah, bukan yang abu-abu, yang biru saja. Abu-abu hanya untuk mempertegas. Oke. Kemudian, kita iriskan yang mana lagi. Saya ikuti aja, saya lupa yang ini. Irisan dengan bidang Y offset. Y offset, Y-nya nggak kegambar di sini sumbunya. Ini harusnya ini sumbu X, ini sumbu Y. Coba saya gambar aja. Sebentar, ambil dulu pensilnya. Warna hitam sumbu. Sumbu Y-nya ke sini, sumbu X-nya ke sini ya. Lihat, saking gugupnya sampai rege-rege gini. Ini nggak dilihat mahasiswa. Kalau di depan papan tulis dilihat mahasiswa, lebih gugup lagi saya. Jadi segitiga mungkin gitu nulis. Oke. Irisan dengan bidang Y offset. Y offset. Hanya ada Y dan set. X-nya 0. Bentuknya ini. Sebuah parabola ya. Set sama dengan Y kuadrat. Membuka ke sumbu set. Nah, gitu ya. Di bidang Y offset.
Ini tadi sumbunya hilang karena ganti slide. Nah, gitu ya. Ini di bidang Y offset. Y offset gambarnya ini parabola. Kemudian agak rumit nih. Diikuti aja dulu, diikuti, jangan memikirkan oh kenapa ngirisnya dengan itu gitu. Ini udah dipilihkan yang paling efektif mengirisnya. X offset. Irisan bidang X offset berarti gambarnya di bidang X offset. Di bidang X offset ini parabola juga menghadap ke bawah ya. Set sama dengan min X kuadrat dibagi konstanta. Nah, parabola juga dia menghadap ke bawah. Rumit kan? Apalagi ditambah garis-garis saya tambah rumit aja udah. Oke. Irisan dengan bidang set sama dengan K. Kita lihat kalau K-nya lebih besar dari 0. K-nya besar dari 0. Ininya saya salin. Nah, ini gambarnya apa nih? Ini kan bisa saya bikin menjadi X min X kuadrat per KA kuadrat ditambah Y kuadrat per KB kuadrat sama dengan 1. Hiperbola ya. Hiperbola. Ini hiperbola membuka ke sumbu yang nggak boleh 0 mana? Y-nya nggak boleh 0. Berarti membuka ke sumbu Y ya. Y-nya nggak boleh 0. Membuka ke sumbu Y, hiperbola. Nah, kayak gini. Kenapa gambarnya di atas? Kan tadi setnya sama dengan K. Setnya dinaikkan sejauh K. Ini bidang XOY yang abu bawah. Naikkan setinggi K. Nah, gambarnya hiperbola di sejajar bidang XY. Hiperbola ini sejajar bidang XY. Kalau K-nya kecil, 0. Ini gambarnya kayak tadi, hiperbola lagi. Ini menjadi X kuadrat per KA kuadrat. Ini min, ini plus nanti. Y kuadrat per KB kuadrat sama dengan 1. K-nya negatif, berarti di bawah bidang XOY. Nah, gambar K-nya kayak abu-abu gini, tapi di bawah. Ini hiperbola membuka ke sumbu X. Nah, ini hiperbolanya. Gitu ya, ke depan sama ke belakang. Semuanya gimana? Nah, semuanya jadi kayak gitu. Toeng, sulap. Kalau diikuti seperti itu. Yang ini ke sana, itu hiperbola selalu di atas bidang XOY. Ini hiperbola yang semua membuka ke sana hiperbola. Membuka ke sana ya. Yang sini juga hiperbola membuka ke sana. Kalau yang di bawah membukanya ke di bidang X offset. Sudah saya nggak bisa gambar. Ini yang di bawah membukanya seperti itu, yang atas membukanya ke sini. Nah, begitu. Itu namanya hiperbola parabola hiperboloida. Ini tak lain adalah gambar dari sebenarnya pelana kuda. Tempat kita kalau naik kuda kan tempat duduknya itu namanya pelana kuda. Ya ini cuma nggak bagus aja gambarnya. Dia gambar pelana kuda. Cuma ini pelana kudanya simetri sekali itu. Kalau di depan Masjid Salman ada gambar pelana kuda gini, cuma ke kiri kanannya panjang. Pelananya panjang. Sayang, saya nggak bisa ngegambar. Pelananya gitu panjang. Gimana ya? Ininya gitu. Nggak jadilah kalau saya gambar kayaknya. Ininya pelana kuda. Pokoknya sininya panjang nih. Ininya panjang sekali. Bisa duduk 5 orang kali. Oke. Itu pelana kuda selesai.
Yang ini dibaca sendiri aja, nggak terlalu perlu. Kerucut elips masih ada lagi. Ya. Oke, itu adalah sampai sini aja cukup, sampai parabola hiperboleda. Itu adalah gambar-gambar standar permukaan di ruang yang akan dipakai nanti di bab fungsi dua variabel. Terutama yang sering muncul itu yang ini rada jarang. Di ujian susah kalau ngegambar juga mahasiswa. Yang sering itu paraboloida, ini sering sekali dipakai. Bidang tentunya, nanti ada paraboloida diiris bidang. Silinder, jadi paraboloida kayak ini, diiris silinder yang bulat biasa. Ruang diantaranya mau dihitung volumenya gitu. Nah, kalau gambar-gambar ruangnya belum bisa, ya susah. Oke, itu adalah bahan saya hari ini. Sampai situ. Saya sekarang akan coba demokan ya pakai GeoGebra ya, menggambarnya. Bentar. Oke, kita coba menggambar ruang menggunakan GeoGebra. Ini ada opsinya, saya lupa ada di mana ya menggambar 3D. Ada nggak 3D? Harus yang 3D gambarnya. Nah, 3D grafik. Yang kiri kita bikin ke sana saja. Nah, kalian mau menggambar misalkan benda ruang apa? Yang pertama dulu, paraboloida dulu gampang lah. Z sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, katakan dibagi 4. Nah, itu paraboloida, atau kalau simetri ya dibagi 1. Ini paraboloida. Kalau pakai GeoGebra, bisa kalian jungkar-jungkirkan lihatnya dari berbagai arah ya. Bahkan bisa kita putar gini. Twing. Tuh, dia muter. Ininya bodoh. Twing. Gitu, dia muter tuh. GeoGebra. Yang lain, saya mau gambar coba. Tadi paraboloida, hiperboloida kayaknya susah ya. Coba aja. Sama dengan 1 negatif. Pembaginya 1 aja. Ditambah Y pangkat 2. Aduh, warnanya yang ini ditutup dulu. Ampun, gimana nih ya? Susah ini. Susah ternyata ya. Ya, tapi kalian bisa lihat dari berbagai arah itu kalau pakai GeoGebra. Ini susah. Yang ini aja dulu, coba yang rada ini. Apa hiperboloida daun 1. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, pembaginya semua saya 1 aja. Min salah satu negatif pangkat 2 sama dengan 1. Sama dengan 1. Dia bisa nggak? Nah, ini jadi nih. Tuh, langsung kan? Cuma ini koordinatnya harus digeser supaya bagus. Harusnya simetri dia. Cuma saya nggak, ini menggeser-gesernya saya kurang mahir. Gimana ya koordinatnya supaya geser. Tuh, langsung gitu ya. Atas bawah simetri ini. Cuma gimana ya menggeser koordinatnya, nggak ngerti. Nah, pokoknya pakai GeoGebra akan membantu kalian. Apalagi kalau bidang kan. Bidang enak sekali. Misalkan X ditambah 3. Y minus Z sama dengan 4. Gitu tuh. Kan bidangnya enak sekali. Kelihatan. Bisa digeser-geser. Begitu. Itu pakai pakai